jua-jua man banta krina kalang ati Tuhan tetap nemani ras kawali geluta. Ada pengharapan kami kita krina tetap libas keadaan sehat-sehat ras menjua-jua. Kembali kita bertemu dalam renungan PJJ kita Minggu Indah. Supaya kita ngalokan kata Tuhan, mari ras kita artoto kita. Bapak si melia simbada geluh kami bujur Tuhan. Sepaksana kami ngalaukan kata di bata, ibas kegiatan pelayanan perpulungan jabu-jabu kami. Amin nape tetap ilakukan kami arah jabu kami sekalak-sekalak. Tapi tak kami kelangate Tuhan. La terbatas nandangi kami kerin anak-anak du. Maka sampai tindu kami guna ngangkai kata enda Tuhan. Radukan pe sampai tindu kami gelah nang ngasup kami. Dalam kenca ibas geluh kami sekalak-sekalak. Ibas gelar Tuhan kami artoto. Amin. Kekalangan Tuhan kata dibatas jadi ora tentai bas wari indah. Ibu dibahas Efesus 4 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15. Efesus 4 ayat 13 sampai 15 bagian katana yogikan kami manbanta krina. Alu bage dungna arsada kini tekenta ras penandaita. Kerina nandangi anak dibata. Kita dewasa jana dungna seh kita kutingkat kedewasaan Kristus disertai. Alu bagi lanai kita bali ras anak-anak. I ombang ambingkan galumbang. Dengan i jole-jolekan kujah kuji alu angin pengajaran kalak penipu. I babaina kalak si deban papak alu penebu-nebuna si guak. Tapi alu nurikan si tuhu alu dem ati keleng. Rebelinna kita jenari rehku tingkat kesempurnaan Kristus. Ia kap takal janaku ia mekerina kula irakut. Sejendam pengogentang. Kegalangan Tuhan tupung anak tak kitik dengar mungkin lik turah ibas ukur ta kata waringa belina anakku antenta. Ngatakan magana untuk sampai pada tahap kedewasaan mulai dari danak-danak melalak proses jana mungkin harus melalui waktu yang cukup panjang. Demikian jugalah karena kedewasaan kini teken sampai pada tahap kedewasaan kini teken si serta ibas Kristus pun ternyata harus melalui sebuah tahapan dan mungkin membutuhkan proses dalam waktu yang lama. Tetapi bukan berarti bahwa itu mustahil untuk dicapai oleh semua orang yang percaya. Kata dibata si jadi ora tentawari indah adalah bahagian surat si tuliskan Rasul Paulus man perpulungan i Efesus paksa si. Pada waktu itu Rasul Paulus sedang berada di dalam penjara. Tapi ibas keadaan yang terbatas tersebut, Rasul Paulus tetap berusaha mengingatkan perpulungan Efesus guna tetap hidup dalam sebuah kedewasaan iman dan mempertahankan hidup dalam sebuah kedewasaan iman untuk mencapai sebuah misi si arus icidahkan oleh kerina kalak si tutus paksa si. Maka jelas bahwa surat itu pun ditujukan kepada semua orang yang percaya. Kerina kalak si tutus. Apakah kalak si tutus lane perlu ipersingeti, raslane perlu ipegegehi? Tetap saja kalak si tutus, kalau singgung megegeh kini terkenape, tetap harus ipersingeti ras ipegegehi. Itu juga yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Mengapa? Karena dalam kehidupan jemaat pada waktu itu pun tidak terlepas dari berbagai persoalan, perbedaan yang bisa saja mempengaruhi kini ersadan di tengah-tengah perpulungan ini.
Makanya selaku kalak si enggo tutus, selaku kalak si enggo percaya, si enggo tek, mandi bata, laban cilang memang harus tetap berusaha menjaga identitasnya dengan sebuah pengharapan apa yang dia lakukan sebagai wujud nyata kini tekena banci mempengaruhi orang-orang yang di sekitarnya, kelah nape banci ka tekman Tuhan. Maka Rasul Paulus mengatakan bahwa keterpenjaraanku dalam penderitaanku sekalipun membuat banyak orang yang akhirnya percaya kepada Tuhan. Artinya arah kegeluhan Rasul Paulus, walaupun pada waktu itu dia berada dalam penjara, tapi arah penderitaan, arah kais idah kalak kedungan dan melala kalak tekman di bata. Demikian juga lah yang diharapkan oleh Rasul Paulus, man kerina kalak si tek paksa si silit ibas Efesus. Bagaimana kehidupan mereka, kesetiaan mereka, kerina si sidah kena di tengah-tengah kegeluhan adalah wujud nyata dari iman mereka yang akan bisa membawa orang-orang yang ada di sekitarnya juga mengalami kedewasaan dalam Kristus. Makanya tentu Rasul Paulus juga menyadari bahwa di tengah-tengah kehidupan orang yang percaya, pasti banyak juga orang yang belum percaya, yang bisa saja akan mempengaruhi orang yang percaya. Tapi siarap ke Rasul Paulus bukan kita yang dipengaruhi, tetapi bagaimana kita menghadirkan diri kita menjadi orang yang membawa pengaruh baik dalam kehidupan orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Bukan kita yang dipengaruhi, tetapi bagaimana kita dalam kesetiaan, dalam kepatuhan, dalam iman yang sudah dewasa memberi pengaruh kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Makanya sehingga Rasul Paulus dengan apa yang diperlihatkan di tengah-tengah kegeluhan tak wari, kiranya itu bisa membawa orang-orang juga mengalami sebuah kedewasaan di dalam iman. Tidak lagi sama bagi karakter danak-danak ibas perikop pembacaan ta. Danak-danak yang mudah dipengaruhi, si gampang ombang ambingkan, jole-jolekan kuje, ibabai kalak penipu, ibabai kalak kubas dalan si papak, si dahina nebu-nebu nina. Lah bagi danak-danak yang gampang dipengaruhi, tetapi orang yang sudah memiliki sebuah kedewasaan, kini teken si ngasup ngangkai alum bages, kai si arus ilako kena, kai si arus ipertahan kena, kai si arus ijagana, kai si arus ilako kena. Untuk apa dia hidup pun dia sudah tahu. Jadi tentu MC isingatkan Rasul Paulus man kerina kalak sitek di Efesus paksa si Oleh sebab itu untuk membawa orang-orang yang belum percaya untuk sampai kepada tahapan kedewasaan kini teken, ajarkan ia nina alu nurikan si tuhu-tuhu alu dem ate kelang. Ulah ibas rawa-rawa tetapi aludem ati keleng sirbahan saya ngasup ngantusi karena pengajaran reh belina kita jenari reh seh ku tingkat kesempurnaan Kristus nina. Jadi pengharapan reh dekana kita mengenal Kristus, reh paguhna kita hidup dalam kedewasaan kini teken reh sempurnana kita, reh mehulina kita, reh semakin dekatnya kita kepada kesempurnaan Kristus tersebut. Jadi pengharapan bagi katakan Rasul Paulus bagaimana setiap orang-orang yang percaya itu adalah orang-orang yang mampu membawa pengaruh yang positif kepada lingkungannya. Terkhusus tema PJ Jenta Wari Enda berkaitan dengan SDM pengurus. Bagi katakan kami bahwa orang-orang yang sudah mencapai tingkat kedewasaan ibas kini teken si serta ibas Kristus adalah orang-orang yang harus mampu membawa pengaruh yang positif. Artinya pengurus
adalah orang-orang yang terpilih. Sama seperti orang yang sudah percaya kepada Kristus, adalah orang-orang yang juga harus mampu memahami dirinya itu adalah orang-orang yang sudah terpilih, yang sudah diberikan kengasupan si lain gunandahikan sada-sada dahin. Lid jadi nabi, lid jadi rasul nih, Rasul Paulus. Tetapi jadi apapun itu, artinya adalah bagaimana dalam keterpilihan itu dia menjalankan keterpilihannya itu untuk membawa orang-orang percaya kepada Kristus. Skalak pengurus P adalah skalak jelma si enggo ipilih. Labu arkitekan kelebihan tapi kesempurnaannya. Tetapi karena dia sudah merasa dia menerima sesuatu yang berharga dari Kristus, emkap keselamatan. Makanya iberena dirina guna ngelakukan sadadahin si mehuli dalam sebuah pengharapan. Ketika dia tahu itu baik, dia akan mengajak orang-orang yang ada di sekitarnya juga untuk hidup dalam kebaikan itu dan melakukan kebaikan itu. Amin. Nape sekali nari katakan kami bahwa selaku pengurus baik di tengah-tengah gereja, baik di tengah-tengah masyarakat, bahkan mungkin untuk di tengah-tengah jabunta masing-masing, kita pun harus menghadapi berbagai tantangan seperti yang diingatkan oleh Rasul Paulus man perpulungan i Efesus. Amin. Nape enggo tutus ebas kini terkena labo terlepas ibas berbagai tantangan. Tetapi bagaimana kita menyikapi semua tantangan-tantangan itu? Bagaimana kita tetap mempegegehi diri kita, jagai identitas kita sebagai orang yang sudah dipanggil dan diberikan kengasupan si lain, tetap tutus mencidahkan, tetap tutus memberikan pengaruh si positif, mankrina sekelewetna. Bukan berarti bahwa kita harus menghindar dari tantangan itu, tetapi bagaimana kita menghadapi semua tantangan itu dengan tetap alu kini tekan. Si ingat mulihe bagaimana Rasul Paulus ibas yang memberitakan berita si meriah. Dia juga menghadapi tantangan yang luar biasa sampai dalam penjara, sekubas keterpenjaraan. Tetapi si menarik, ketika dia di penjara pun semakin banyak orang yang akhirnya percaya kepada Tuhan. Jadi ulah kita ukurta ketika kita memberi diri untuk dipanggil Tuhan menjadi seorang pengurus, baik pengurus Mamre, Moria, perpulungan Jabu-Jabu, KAKR, mungkin di tengah-tengah masyarakat dengan sebuah keinginan yang baik. Kita diperhadapkan pada sebuah tantangan yang mungkin sangat sulit. Tetapi bagaimana dalam sebuah tantangan itu kita menyikapinya. Dan dalam sikap hidup yang kita perlihatkan dibahas menyikapi kerina tantangan-tantangan jadi sadadalan guna banci nuduhkan karena isi kita ras isi dibata sing kuasai kegeluhanta. Makanya pengharapan arah renungan PJJ Tawari Indah semakin dimampukan kita setia dalam tugas tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Apa yang kita lakukan adalah buah bagaimana kita merasa bahwa kita ini adalah orang-orang yang diselamatkan. Bukan karena kelebihan kita dipilih, tetapi karena Tuhan mau memakaikan kita dalam keterbatasan dan kekurangan kita. Penggejapan kita sebagai kalaksi enggo diselamatkan si beri diri entah guna pakai Tuhan. Dengan sebuah kekuatan bahwa Tuhan pun akan memampukan kita untuk itu. Makanya di akhir dari renungan PJJ kita Wari Indah, kami ngangkatkan sada ilustrasi karena 3 tipe pendaki. Makanya telu tipe kalak pendaki gunung Nina. Yang pertama adalah tipe orang yang quieter, mudah menyerah. Tipe pertama Indah akan gampang putus asa, apalagi ketika dia menghadapi tantangan, melala ngadi tengah dalan. Makanya tipe yang kedua adalah tipe camper. Tipe yang kedua ini adalah tipe yang berkemah di tengah perjalanan.
Paling tidak dari tipe yang kedua ini lebih maju selangkah dari tipe pendaki yang pertama. Yang ketika menghadapi tantangan, mis ngahdi ia tengah dalan, mis putus asa ia. Tapi tipe yang kedua ini akan lebih baik dari tipe yang pertama. Tetapi dia gampang merasa puas. Ya bagai penggo banci, bagai penggo hebat makanya ya bagaimana saja, bagaimana kira-kira rusur filosofi sindar ibas tipe si peduakan. Tapi tipe pendaki yang ketiga ada tipe climber. Pendaki yang akan tetap berusaha untuk sampai kepada puncaknya. Segala keberanian, segala kemampuan, segala usaha akan dia kerahkan. Aminna pe malala tantangan-tantangan siadapina, tapi dia tetap berusaha untuk menuntaskan perjalanannya. Dan makanya sada pengejapan, sada filosofi ibas ia, makanya setiap tantangan dan rintangan akan terbayar pada waktunya. Maka setiap usaha dan perjuangan tidak ada yang sia-sia. Dan hanya tipe climber inilah yang akan sampai di puncak gunung tersebut. Maka tentu ibas kita dalani pendahinenta, pelayanenta sebagai sekalak pengurus di tengah-tengah gereja, bagi di tengah-tengah masyarakat. Tipe yang bagaimanakah kita? Apakah kita tipe yang pertama atau kita tipe yang kedua? Tapi harapan kami, kita semua adalah tipe pendaki gunung yang ketiga. Makanya di bata sim pengasup kita, sim pegagahi kita, yakinkan dalam diri kita bahwa kita dipilih bukan karena kelebihan, tapi karena kita dipilih karena dilayakkan oleh Tuhan untuk melakukan kebaikan. Dan kiranya dengan apa yang kita lakukan memperlihatkan kedewasaan iman kita, dan kiranya dalam kedewasaan iman yang kita perlihatkan setiap hari akan memberi pengaruh positif bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Di bata sim pengasup rasim pegagahi kita, artoto kita. Bapa simada kegeluhan kami bujur Tuhan. Alaukan kami keselamatan si berikan duman kami Bapa. Alu berikan diri kami guna pakikan Tuhan. Jadi alat kemuliaan di bata di tengah-tengah perjalanan gereja Tuhan. Terkhusus kami anak-anak Nusinggo Idilondu sebagai pengurus di tengah-tengah gereja Tuhan. Atau sebagai pengurus di tengah-tengah perjalanan kegeluhan di tengah-tengah masyarakat. Kami tidak dilepaskan dari berbagai tantangan dalam keinginan kami melakukan yang baik. Tapi kiranya Bapa, dengan kami semakin memahami karena keselamatan yang sudah diberikan Tuhan kepada kami, itu menjadi kekuatan bagi kami untuk semakin setia, untuk semakin mempertahankan diri kami dalam iman kami. Semakana amina pelik tantangan la bahasa kami surut, tapi bahasa kami mengubahkan tantangan itu menjadi sebuah kesempatan guna nuduhkan manjel masin terem isikin di bata si sembah kami, sebagaimana Paulus dalam keterpurukannya sekalipun, dalam keterbatasannya sekalipun, akan membuat orang lain semakin percaya kepada Tuhan. Raterem nakalak tek nandangi kam bagi kami kerin anak-anak nu Tuhan. Maka sampai tindu kami cenah perlengkap hindu kami tetap wari ibas gelar Tuhan kami artoto. Amin.